Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan mengenai barisan dan deret aritmetika. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Beberapa soal mungkin sudah pernah kalian temui ya pada saat SMP, nanti kita review lagi. Oke, contoh soal yang pertama. Tempat duduk suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian sehingga baris paling depan terdapat 20 kursi. Berarti baris paling depan 20 kursi anggap dia sebagai suku yang pertama. Berarti U1-nya itu sama dengan 20 atau sebagai A. Baris di belakangnya terdapat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Misalkan baris di belakangnya kan 4 kursi lebih banyak, berarti misalkan U1-nya 20, berarti kan U2-nya sama dengan 24. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bedanya itu adalah 24 kurangi 20 sama dengan 4. Berarti 4 ini sebagai bedanya. Kemudian, jika dalam gedung terdapat 12 kursi, berapa kapasitas gedung pertunjukan? Berarti 12 kursi kan berarti ada 12 baris tuh. Nah, 12 baris itu sebagai N-nya. Yang ditanyakan kapasitas gedung, berarti jumlah kursi yang ada di dalam gedung tersebut. Sehingga berarti kan kita hitung setiap barisnya tuh ada kursinya berapa, kemudian 12 baris berarti totalnya berapa, sehingga yang akan kita cari adalah S12. Nah, S12 berarti karena di sini ada A, B, dan N, berarti bisa langsung kita cari menggunakan rumus N/2, berarti sini 2A plus N-1 kalikan B. Kemudian kita masukkan ya nilai-nilainya, berarti N-nya 12, berarti sini 12 per 2 kali 2 kali A-nya, berarti 20, plus N-1, berarti bisa langsung ya, N-nya 12 kurangi 1, 11, kali bedanya 4. Oke, seperti ini, berarti sini 12 bagi 2, 6. Ini berarti 40 ditambah 44. Di sini 6 ditambahkan, dikalikan 84. Berarti hasilnya 504 kursi. Oke, ini contoh soal yang pertama berkaitan dengan deret aritmetika. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Panjang sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72 cm, yang ditanyakan luas segitiga tersebut. Kita ilustrasikan, coba kita gambarkan dalam suatu bidang ya. Anggap ini segitiga siku-siku. Otomatis sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Dia kelilingnya adalah 72. Keliling 72. Anggap misalkan sisi ini itu sebagai A, berarti sisi yang di sini bisa kita anggap sebagai A plus B, sisi yang ini bisa kita anggap sebagai A plus 2B, karena kan ini sisi yang paling panjang ya, membentuk barisan aritmetika. Nah, bisa kita susun panjang sisinya itu sebagai A, B, A plus B, dan A plus 2B. Nah, ini dia kelilingnya adalah 72. Berarti ketika variabel ini kita jumlahkan, sisi-sisi ini kita jumlahkan, hasilnya 72. Berarti kan di sini A plus B ditambah A plus 2B sama dengan 72. Berarti di sini 3A plus 3B sama dengan 72. Atau kita simpulkan berarti sini A plus B-nya 72 bagi 3, 24. Nah, tapi di sini masih kita harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Kan mungkin kalian akan kesulitan ya mencari A-nya berapa, B-nya berapa, padahal tidak ada persamaan yang lain. Nah, kalau misalkan kalian menemui seperti ini panjang sisinya bisa kita ubah. Ingat, yang namanya barisan aritmetika itu adalah barisan yang memiliki selisih yang sama atau beda yang sama. Misalkan, sisi ini saya anggap sebagai A. Ini sisi ini A. Sisi ini bisa saya tulis sebagai A min B. Nah, sisi yang paling panjang saya tulis sebagai A plus B.
Ini maknanya sama dengan A plus B, A plus 2B. Selisihnya kan tetap sama ya, selisihnya tetap B. Berarti sisi segitiga ini saya buat menjadi A min B, kemudian A, dan juga A plus B untuk mempermudah perhitungan. Jumlah semua sisinya kelilingnya adalah 72, sehingga A min B ditambah A plus B sama dengan 72. Ini kan min B plus B habis ya, berarti tinggal sisa 3A sama dengan 72, sehingga nilai A-nya sama dengan 24. Langsung ketemu nilai A-nya 24. Nah, udah ketemu nilai A-nya 24, kita cari nilai B-nya. Kita cari nilai B menggunakan rumus Pitagoras. Di mana kuadrat jumlah dari sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya, atau bisa disimpulkan bahwa A min B kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat. Seperti ini ya. Ini bisa kita jabarkan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat plus A kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini jika kita kurangkan, nilainya habis ya. Ini habis nilainya, ini juga. Berarti sisanya tinggal A kuadrat, ini min 2AB sama dengan 2AB. Bisa disimpulkan A kuadrat sama dengan 4AB. Seperti ini ya. Nah, A-nya tadi kan sudah ketemu nilainya 24. Berarti bisa kita tuliskan, saya tuliskan di sini ya. Berarti 24 kuadrat sama dengan 4 kali 24 kalikan B. 24 kuadrat berarti nilainya sama dengan 576 ya. 576 sama dengan 4 kalikan 24 berarti sama dengan 96 dikalikan B, sehingga nilai B-nya sama dengan 576 dibagi 96 sama dengan 6 ya. Atau bisa juga nih, ini kan 24 kuadrat, ini artinya 24 kali 24 sama dengan 4 kali 24B. Ini bisa kita bagi ya, sehingga nilai B-nya sama dengan 6. Kita sudah ketemu nilai A-nya 24, nilai B-nya 6. Yang ditanyakan adalah luas segitiga tersebut. Berarti dapat disimpulkan, berarti yang sisi ini nilainya 24, ini berarti 24 kurangi 6. 24 kurangi 6, 18 ya. Karena kita mau mencari luas segitiga, cukup kita ketahui alas dan tingginya. Berarti luasnya sama dengan setengah kali alas kali tingginya. Berarti sama dengan setengah kali alasnya 24 kali 18. Berarti ini bisa kita bagi ya. 12 dikalikan 18. Berarti hasilnya 216 cm persegi. Itu contoh yang kedua. Oke, masuk soal yang ketiga. Di sini Pak Badul hendak membagikan uang sebesar 100 juta kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapat 5 juta lebih besar dari anak kedua menerima 5 juta lebih besar dari anak ketiga, dan demikian seterusnya. Yang ditanyakan besar uang yang diterima oleh anak pertama. Oke, di sini kan Pak Badul mempunyai uang 100 juta. Berarti jumlah semua uang apabila semua anaknya itu diberi itu adalah 100 juta. Berarti kita anggap 100 juta itu sebagai S5-nya. S5 itu adalah 100 juta. 5 orang anaknya, anggap anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya ya. Berarti M-nya itu ada 5. Di sini ada keterangan anak pertama mendapat 5 juta lebih besar dari anak kedua, dan seterusnya. Artinya nanti anak kelima itu mendapatkan uang yang paling sedikit gitu ya.
mendapatkan uang yang paling sedikit, saya ibaratkan uang untuk anak kelima itu adalah A. Dan uang untuk anak keempat kan otomatis uangnya 5 juta lebih banyak daripada anak kelima. Ini ya, berarti anak kelimanya A, berarti A ditambah 5 juta. Terus anak ketiga uangnya lebih besar 5 juta dari anak keempat. Berarti sini A plus 5 juta plus 5 juta. Terus anak kedua menerima 5 juta lebih besar dari anak ketiga. Anak ketiga ini jumlahnya kan berarti A plus 10 juta ya. Ditambahkan lagi 5 juta. Sedangkan anak pertama, anak ke-1 itu 5 juta lebih besar dari anak kedua. Anak kedua uangnya adalah A plus 15 juta. Berarti ditambahkan dengan 5 juta. Oke, nah ini jika ke uang kelima anaknya itu dijumlahkan, hasilnya adalah 100 juta. Berarti ini bisa kita jumlahkan ya, 5A ditambah, ini bisa kita jumlahkan, berarti ini 5 juta, 15 tambah 15, 30, 45 ditambah, berarti ini ditambah 50 juta ya. Nah, 50 juta kita bawa ke ruas ini, berarti sisanya ini kita pindah ke sini ya. Berarti sini 50 juta sama dengan 5A, sehingga nilai A-nya itu sama dengan 10 juta. Nah, nilai A 10 juta yang ditanyakan adalah besar uang yang diterima oleh anak pertama. Anak pertama kan ini ya, ini anak pertama, berarti A ditambah 20 juta, A-nya berarti 10 juta, berarti 10 juta ditambah 20 juta. Berarti total uang yang diterima oleh anak pertama adalah 30 juta. Oke, untuk soal ini kalian bisa memanfaatkan barisan aritmetika ya. Terserah sih, kalau ini kan saya misalkan anak kelima sebagai suku pertama A. Kalau misalkan yang dimisalkan A itu adalah anak pertama, berarti suku keduanya itu adalah A min 5 juta. Karena kan otomatis anak kedua nilainya lebih sedikit dari anak pertama ya, dan seterusnya. Kalau misalkan seperti ini deh saya tuliskan, kalau yang dimisalkan anak pertama, anak ke-1 itu sebagai A, berarti anak kedua itu adalah A min 5 juta. Karena semakin ke bawah, anak kelima kan nilainya semakin kecil ya, berarti sini min, seperti itu. Oke, untuk soal yang keempat, salah satu kebiasaan baik yang dilakukan siswa adalah menyisihkan uang jajannya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membeli barang. Citra dan Syifa menabung agar dalam waktu yang bersamaan dapat membeli sepatu baru. Di sini ada kata kunci waktunya bersamaan, sehingga rentang waktunya itu sama ya. Harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Syifa. Kita misalkan harga sepatunya Citra itu sebagai C, harga sepatunya Syifa itu sebagai S. Pada saat ini Citra mempunyai uang simpanan 40.000 dan akan menabung setiap hari 3.500. Artinya untuk yang Citra ya, untuk yang Citra modal awalnya kan 40.000. Berarti 40.000 itu anggap sebagai suku pertama, A-nya 40.000. Dan akan menabung setiap hari 3.500, berarti kan bertambah 3.500, bertambah 3.500, berarti dia bedanya 3.500. Sementara Syifa saat ini mempunyai uang simpanan 10.000. Berarti untuk Syifa modal awalnya, nilai A-nya itu adalah 10.000. Dan akan menabung setiap hari 2.000, sehingga bedanya itu 2.000 ya. Yang ditanyakan harga sepatu yang akan dibeli oleh Syifa. Nah, sebelum kita mencari tahu harga sepatu yang akan dibeli oleh Syifa, kita harus tahu dulu nih rentang waktu keduanya menabung itu berapa lama waktunya. Nah, waktunya ini kita lambangkan sebagai N. Ini kan anggap sebagai suku pertama, ini bedanya. Berarti
pada saat kapan sih uangnya Citra itu sama dengan uangnya Syifa? Berarti kita di sini ada keterangan bahwa harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Syifa. Berarti harga sepatunya Citra itu 2 kali harga sepatunya Syifa. Nah, harga sepatu ini identik dengan barisan aritmetika. Karena yang kita cari itu adalah hasil tabungan paling akhir. Hasil tabungan paling akhir berarti kan kita mencari suku ke N, gitu ya. Nah, untuk Citra sama saja, ini anggap UN-nya Citra, ini UN-nya Syifa. UN kan rumusnya berarti A plus N-1 kalikan B sama dengan 2 kali A plus N-1 kali B. Kita masukkan A-nya Citra, berarti di sini 40.000 ditambah N-1 kali bedanya 3.500 sama dengan 2 kali A-nya, berarti sini 10.000 ditambah N-1 kali bedanya 2.000. Oke, tinggal kita uraikan ya, jabarkan. 40.000 plus 3.500 N min 3.500 berarti sama dengan ini 2 kali 10.000 ditambah 2.000 N min 2.000. Ini berarti kita kurangkan 36.500 ditambah 3.500 N sama dengan ini dikurangi, ini kan 8.000 ya, 8.000 dikalikan 2, 16.000 ditambah 4.000 N. Oke, kita gabungkan yang sejenis ya. 36.500 dikurangi 16.000 sama dengan 4.000 N dikurangi 3.500 N. Ini hasilnya adalah 20.500 sama dengan 500 N. Sehingga nilai N-nya sama dengan 20.500 dibagi 500. Ya, berarti sama dengan 41. Berarti jangka waktu mereka berdua menabung adalah selama 41 hari, misalkan, gitu ya. Nah, yang kita cari harga sepatunya Syifa. Harga sepatunya Syifa, teruskan di sini. Harga sepatu Syifa. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. A plus N-1 kali B, di mana A-nya berarti 10.000 plus N-1, N-nya kan tadi 41, kurangi 1, berarti 40. Dikalikan bedanya 2.000. Berarti sini 10.000 ditambah 80.000. Hasilnya sama dengan 90.000. Oke, itu contoh yang terakhir untuk barisan dan deret aritmatika untuk soal cerita. Untuk soal-soal yang lain bisa kalian pelajari sendiri ya. Bisa dari sumber buku pegangan kalian ataupun bisa kalian cari di internet. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.